Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laith As-Samarkandi menceritakan kisah penciptaan akal atau al-aklu dan nafsu atau nafsun atau nufusun. Saat penciptaan keduanya ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paparannya, Abu Laith As-Samarkandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Syakir Al-Haubawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang doib dan lemah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju atau neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dan dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapatkan kerugian yang amat besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran Surat Shod ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu biasa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang, dan hendak atau keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batasan syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya." Sahabat yang beriman, demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.